Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perubahan di Central Plains. Bang! Suhu tinggi meresap ke alam magma saat api berkobar dan menyebar seperti naga yang marah. Permukaan laut magma yang sangat besar terkadang meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan. Pilar api ini segera bertebaran dari langit seperti hujan. Ada bola api merah muda berukuran 1000 kaki di sekitar 100 kaki di atas permukaan laut magma. Api membakar dengan ganas sementara gelombang demi gelombang kekuatan destruktif merembes keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan-lahan berubah. Jika penglihatan seseorang bisa melihat ke dalam bola api, samar-samar mungkin untuk melihat dua orang yang terjerat bersama. Api emas dan api ungu coklat memanjat di sekitar setiap sosok dan memblokir api iblis itu, yang mencoba menyerang dari semua kemungkinan bukaan. Sosok manusia di dalam bola api secara alami adalah Xiao Yan dan Sun Er. Kondisi Xiao Yan jauh lebih baik setelah mendapat bantuan Sun Er. Tubuhnya, yang awalnya berubah menjadi berantakan, juga telah meminjam efek abadi dari api pembakaran 3000 untuk secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Energi besar dan kuat yang dilepaskan oleh api lotus pemurnian iblis mengalir tanpa henti ke tubuh Sun Er karena posisi keduanya yang sangat pas. Cara mereka menyesuaikan diri membebaskan tubuhnya dari energi yang telah mengancamnya. Energi besar yang dilepaskan oleh Purifying Demonic Lotus Flame secara bertahap diserap oleh mereka berdua bersama-sama. Energi seperti lautan ini menyebabkan aura Xiao Yan dan Sun Er tiba-tiba melonjak. Tidak mungkin untuk mengukur berapa lama Purifying Demonic Lotus Flame telah ada, tetapi energi yang terkandung di dalamnya secara alami tidak dapat dijelaskan. Jika seseorang bisa dengan aman menyerapnya, itu bisa memberi makan siapapun. Bola api besar melayang di langit saat gelombang api terus muncul di permukaannya, menyebabkan riak menyebar secara melingkar. Kedua individu di dalam bola api itu menutup mata mereka erat-erat, seolah-olah mereka telah tertidur. Api emas dan ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi dari api iblis dan melindungi tubuh mereka. Tentu saja, di atas pemandangan luar ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan masih menemui jalan buntu. Dia baru saja mempertahankan keseimbangan di dalam tubuhnya dengan bantuan ketekunan dan bantuan Sun Er, tapi dia bisa perlahan-lahan memperbaiki esensi api iblis sekarang. Meskipun ini terjadi dengan kecepatan siput, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik daripada ketidakmampuannya untuk membalas lebih awal. Setidaknya, Xiao Yan saat ini bisa merasakan secercah harapan. Alam panas yang membakar bahkan tanpa tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Yang ada hanyalah lautan besar magma yang terus-menerus menyemburkan banyak pilar magma. Kebodohan yang menyedihkan adalah satu-satunya tema dunia ini. Waktu juga menjadi kabur dan monoton di tengah kepahitan ini. Baik Xiao Yan dan Sun Er telah tertidur. Tidak sedikit pun aktivitas yang dikeluarkan, tetapi kekuatan hidup mereka yang melimpah membuat orang lain memahami bahwa mereka melakukannya dengan cukup baik. Bola api 3 warna secara bertahap terbentuk di luar tubuh mereka dengan aliran waktu. Emas, ungu coklat, dan merah muda. 3 warna mewakili 3 jenis api surgawi yang kuat. Tentu saja, di antara ketiga warna tersebut, warna pink menempati sebagian besar ruang. Baik api emas dan ungu coklat hanya bisa mempertahankan area kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, api keemasan dan ungu coklat mulai meluas secara bertahap. Dihadapkan dengan kaisar emas membakar api surgawi dan api surgawi yang terbentuk dari 5 jenis api surgawi, api iblis ini, yang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung dan telah dilemahkan oleh Xiao Yan,
perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda mundur. Waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan dari api tiga warna berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui, tetapi bola api akhirnya bergetar pada hari tertentu. Ketiga warna itu masing-masing berhasil menempati sepertiga bola dengan sempurna. Keseimbangan misterius telah terbentuk dari bentrokan ini. Fame mantra, sempurnakan! Xiao Yan, yang berada di dalam bola api, tiba-tiba membuka matanya setelah keseimbangan ini tercapai. Suara rendah keluar dari mulutnya. Api surgawi Xiao Yan dan api teratai setan yang memurnikan telah membentuk koneksi aneh setelah berinteraksi untuk jangka waktu yang lama ini. Oleh karena itu, dua jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur metode Qi dari mantra api setelah Xiao Yan mengaktifkannya. Gemuruh! Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api teratai setan yang memurnikan mulai disempurnakan oleh mantra api. Awan gelap ini bertahan di atas bola api saat gelombang besar diaduk di permukaan laut magma. Xiao Yan telah mendeteksi perubahan di dunia magma ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sebagai hasilnya. Setelah periode penyempurnaan yang lama ini, dia sudah menjadi sangat akrab dengan api teratai setan yang memurnikan. Secara alami akan ada beberapa fenomena tidak biasa yang terjadi ketika api surgawi dari peringkat ini disempurnakan. Sun Er, sekarang waktunya untuk mendapatkan hadiah yang besar. Xiao Yan mengamati sosok cantik yang tertidur dalam pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang halus seperti pohon willow dari sosok cantik itu sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangannya diam-diam berubah. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, gumpalan api lotus pemurnian iblis di tubuhnya, yang telah menjaga dirinya sendiri, akhirnya disempurnakan. Segera, energi besar seperti cairan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Median di dalam tubuhnya terisi penuh dalam beberapa saat. Daging, otot, tulang, sel-selnya, delel, tampak seperti hantu kelaparan yang tidak makan selama beberapa dekade karena mereka dengan gila-gilaan melahap energi yang tak ada habisnya. Setelah merasakan tubuhnya dengan cepat terisi, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Sun Er yang sedikit terangkat. Energi yang sangat besar itu dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya seperti air banjir juga. Guyuran! Perbaikan terus berlanjut. Gelombang energi seperti air banjir beredar di sekitar tubuh Xiao Yan setelah disempurnakan sebelum dikirim ke tubuh Sun Er. Setelah diserap oleh tubuhnya, sebagian energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiao Yan. Selain itu, energi yang ditransfer kembali menjadi lebih murni. Ada juga perasaan samar lainnya. Perasaan ini milik Kaisar Emas yang membakar api surgawi. Saat penyempurnaan ini berlanjut, Xiao Yan dan Sun Er mulai secara bertahap membentuk siklus yang sempurna. Energi dahsyat yang tak berujung membasuh setiap bagian dari Xiao Yan dan Sun Er berkali-kali. Kedua aura mereka naik seiring berjalannya waktu. Retakan retak. Saat esensi api iblis secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas, bola api besar itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah. Baik Xiao Yan dan Sun Er terjerat erat dengan cara yang aneh di bagian dalam kunang-kunang. Lapisan demi lapisan kristal merah muda keemasan samar yang berkedip perlahan muncul di sekitar mereka. Akhirnya, benda itu berubah menjadi benda seperti telur kristal yang membungkus keduanya. Aura Xiao Yan dan Sun Er benar-benar lenyap saat telur kristal ini terbentuk. Alam magma ini akhirnya menjadi kehampaan kehidupan. Central Plains. 1 tahun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meski sudah setahun berlalu, kisah-kisah agung dari masa itu masih menjadi perbincangan banyak orang. Setahun bukanlah waktu yang lama ataupun singkat,
tetapi banyak hal masih terjadi di Central Plains dalam waktu 1 tahun. Segera setelah api iblis turun ke dunia, Aula Jiwa akhirnya mulai membalas dendam pada aliansi Rumah Langit karena menghancurkan aula manusia. Sepertiga kota milik aliansi telah diserang. Aliansi Sky Mansion tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikit pun karena berurusan dengan serangan besar Hall of Souls. Aliansi telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas. Dalam waktu 1 tahun, kedua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air. Meski kedua belah pihak menderita kerugian besar, konfrontasi terakhir tidak terjadi. Bagaimanapun, aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi sama seperti saat itu. Dengan ahli yang kuat seperti Ziyan dan Xiao Chen, yang tidak lebih lemah dari kepala aula jiwa, hadir, bahkan kepala aula jiwa tidak memiliki keberanian untuk menyerang markas aliansi. Selain itu, leluhur dari Menara Pil itu mungkin tidak tinggal di Pavilion Bintang Jatuh, tetapi dia juga memberi Yao Lao dan yang lainnya cara untuk menghubunginya. Dengan ahli ultimat yang membantu aliansi, aula jiwa tidak lagi mampu mengancam aliansi dengan pemusnahan. Karena banyak alasan inilah aliansi Istana Langit tidak dirugikan selama perang skala besar melawan aula jiwa. Aliansi itu bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda keuntungan. Dengan demikian, reputasi aliansi pedagang langit mencapai puncak di Central Plains. Lagi pula, tidak ada satupun faksi di masa lalu yang bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Hall of Souls. Banyak orang menghela nafas secara emosional karena aliansi. Posisi sebagai penguasa Central Plains secara bertahap berubah dari aula jiwa ke aliansi Rumah Langit yang baru. Klan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada Hall of Souls. Meskipun diam-diam telah mengirim beberapa ahli, para ahli ini tidak dapat memberikan keuntungan yang luar biasa kepada Hall of Souls. Yao Lao dan yang lainnya hanya bisa menghubungkan kurangnya bantuan ini dengan klan Hun yang dibatasi oleh perjanjian. Tentu saja, Yao Lao dan yang lainnya tidak lupa untuk terus memperhatikan tempat api iblis turun bahkan saat mereka bertempur dalam perang yang intens dengan aula jiwa. Tetapi setiap penyelidikan hanya membuat mereka merasa kecewa. Daerah itu tidak mengungkapkan aktivitas yang tidak biasa sedikit pun selama 1 tahun ini. Jika segel naga di tangan Ziyan tidak ada, bahkan mereka akan mengira bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Xiao Yan dan Sun Er. Mereka tidak punya solusi untuk situasi ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah secara bertahap memusatkan perhatian mereka pada pertempuran mereka dengan klan Hun. Sementara mata semua orang di Central Plains tertarik pada pertempuran antara Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance, berita yang mengguncang seluruh benua dengan tenang menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Shi, salah satu dari 8 klan kuno, telah benar-benar lenyap secara misterius seperti klan Ling. Semua orang bisa secara samar-samar merasakan misteri menyelimuti Central Plains. Silakan pergi ke Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.